Ya, Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dalam program Fikih Muamalah bersama Ustaz Ade Kurniawan, dan tadi kita sudah janji bahwa ini ada segmen kedua, dan tentunya kita masih melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ade Kurniawan, yang tentunya Mitra JC sudah tadi kita simak bersama mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Langsung saja Ustadz, kita akan masuk materi kedua mengenai perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Ya, kita akan tampilkan untuk di layar Mitra JAC, di layar halaman Facebook Mitra. Ya, Ustadz, gimana, masih kedengaran suara saya Ustadz ya? masih. Ya, baik. Ini, iya. Nah, ini Ustadz ya, kita bicara mengenai mustahik tadi Ustadz. Silakan. Baik. Masih tunggu ininya, belum muncul. Nah, sip. Sudah Ustadz? Sudah terlihat? Oke. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra JC yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tadi, ya, mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah dari sisi mustahiknya. Ya. Kita bahas beberapa poin dan kita akan lanjutkan, ya, singkat saja mengakhiri sesi ini, ya. Dari sisi mustahik ada perbedaan juga. Di antaranya adalah untuk zakat afdolnya itu, ya, diambil dari orang-orang kaya di satu wilayah atau satu daerah, lalu kemudian disalurkan kepada fakir miskin di wilayah tersebut. Ya. Jadi tidak dikeluarkan dari wilayah tersebut. Bahkan sebagian ulama, sebagian ahli itu mengatakan tidak boleh kalau penyaluran zakat itu disalurkan ke daerah lain. Ya. Tentu alasan jika di daerahnya masih banyak fakir miskin. Misal kita berada di satu kelurahan, ya, yang di kelurahan kita itu banyak orang-orang fakir miskin yang layak untuk menerima zakat. Maka alangkah baiknya zakat ini itu disalurkan, diambil dari orang-orang kaya di satu kelurahan ini dan disalurkan juga kepada fakir miskin di kelurahan tersebut. Jangan dioper ke wilayah, ya. Kecuali apabila misalkan ternyata wilayah tersebut wilayah yang memang tidak ada mustahiknya, ya. Bisa di Kelapa Gading misalkan, yang semua penduduknya itu orang-orang kaya dan tidak ada di mustahik, maka dalam kondisi ini boleh. Tetapi untuk infak dan sedekah maka tidak ada anjuran, ya, bebas. Siapa dari mana ingin menyalurkan sedekahnya kemana itu bebas. Jadi ini didasarkan oleh satu hadis Rasulullah SAW terkait tentang zakat, ya, riwayat Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dia bersabda, zakat itu tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya di satu wilayah dan disalurkan juga kepada para fuqara, ya, para fakir miskin di wilayah. Ini saja perbedaan sedikit tentang anjuran penyaluran zakat dan sedekah. Lanjut, ya. Mas Tiko. Ya, baik, ini Ustaz. Baik. Berikutnya, ya, poin yang berkaitan dengan mustahik penerima zakat. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau musyrik yang tidak seakidah dengan kita. Ya. Ya. Ini kaidah syariat yang tidak bisa ditabrak dan tidak bisa ditolerir. Ya, tetapi untuk sedekah maka boleh diberikan kepada kafir dan musyrik. Ya. Ada misalkan orang kafir, ya, orang non-muslim yang mungkin ekonominya lemah atau bahkan tidak harus ekonomi lemah, ya, dalam rangka menunjukkan keindahan Islam, dalam rangka mensyiarkan ajaran Islam, dalam rangka mungkin mengajak dia, mendakwahi dia untuk masuk ke dalam Islam, kita boleh menyalurkan sedekah, ya, kepada, ya, tapi untuk zakat tidak boleh disalurkan kepada non-muslim. Ya. Di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala
itu menyebutkan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Salah satu kriteria sifat orang-orang muslim yang baik itu adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang dia cintai, dari orang-orang miskin, lalu kemudian orang yatim dan asir. Nah, asir ini artinya tawanan, tawanan perang. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, al-asiru fi dari Islam, yang dimaksud dengan tawanan di wilayah Islam saat itu, ya, di masa Rasulullah, la yakunu illa musyrikan. Ya, itu bisa dipastikan tawanan itu pasti orang musyrik. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu memberikan contoh, mereka pun bersedekah dan memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang menjadi tawanan perang berdasarkan dengan ayat ini. Nah, jadi boleh kita bersedekah kepada non-muslim, tapi untuk zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Berikutnya, ya, menurut pendapat para ulama, zakat itu tidak boleh diberikan kepada istri. Jadi ini hampir sama dengan tadi, ya, dengan keturunan di atas ataupun di bawah. Kenapa? Sederhana saja bahwa istri itu berada di bawah tanggungan kita. Maka kita tidak boleh menyalurkan zakat pribadi kita kepada orang yang ada di bawah tanggungan kita. Bahkan justru kita wajib mengeluarkan dan menanggung zakat istri kita, ya, dalam hal zakat-zakat yang memang ditanggung oleh kepala keluarga, misalkan seperti zakat fitr. Nah, adapun infak atau sedekah, maka ini boleh diberikan kepada istri. Dan sangat senang sekali istri kita kalau kita berikan sedekah atau infak, ya, apalagi dalam bentuk sebongkah berlian, itu kan, masya Allah. Ya. Pas Dipo dapat THR langsung belikan emas 50 gram di tercinta, nah itu boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh, gitu ya. Ya. Ya, terakhir ini yang agak menarik dan perlu penjelasan lebih detail. Banyak orang yang tidak paham. Ya. Zakat itu harus ada hak milik bagi mustahik. Maksudnya gitu. Saya ingin mengeluarkan zakat, maka saya harus mengeluarkannya kepada orang yang mampu memiliki harta tersebut. Misal fakir miskin, ya Pak, saya berikan zakat, lalu diterima sama dia, dan harta itu dia. Ya. Pendapat yang paling kuat mengatakan tidak boleh zakat itu diberikan kepada sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Misal, masjid. Ya. Siapa yang memiliki hak atas masjid secara kepemilikan? Ya. Tidak ada. Masjid itu milik saya misalkan. Ya. Maka zakat, ya, ini intisari saja ya dari pendapat-pendapat para ulama, yang lebih tepat itu tidak disalurkan untuk fasilitas-fasilitas seperti masjid, gitu. Ya. Ini mohon maaf, ini sering terjadi kesalahan, ya. Pengurus masjid mendapatkan kumpulan dana zakat, lalu kebetulan masjidnya sedang dibangun, dia salurkan zakat itu untuk pembangunan masjid. Ya. Ini hak baik, tetapi mohon maaf, ya, sekali lagi tidak tepat secara hukum syariat. Kenapa? Karena zakat itu harus diberikan kepada orang yang berhak menerima dan mampu ia miliki harta tersebut. Gitu. Nah, sementara masjid itu tidak dimiliki oleh siapapun. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan masjid? Silahkan Anda berpartisipasi, tapi bukan dari uang zakat, melainkan dari uang sedekah ataupun infak. Nah, jadi boleh, ya, saya menyedekahkan harta saya untuk pembangunan masjid. Nah, ini saya kira PR buat teman-teman yang selagi Islam, ya, mengumpulkan dan mengelola kemudian menyalurkan zakat. Saya kira harus lebih didetailkan mana harta yang didapatkan melalui jalur zakat dan mana yang didapatkan melalui jalur sedekah. Ya. Kesalahan pertama kita biasanya kita menyatukan harta itu. Gitu. Jadi tidak dipisah berapa zakat, berapa sedekah, pokoknya dianggap sama. Sehingga disalurkan kepada satu jalur yang terkadang ini tidak sesuai dengan syariat. Padahal
ya. Tadi yang saya jelaskan ada perbedaan secara hukum. Ya. Dan mohon maaf menambahkan Mas Dipo juga tadi ya tidak tercantum dalam slide, tapi ini penting dengan kami saat ini bahwa ya, zakat itu tidak mesti hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, hati-hati nih. Ya. Zakat itu wajibnya di beberapa item zakat itu ketika dia terima, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan petani misalkan panen di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Muharram, maka ketika panen itu harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Tidak mesti menunggu Ramadan. Sama seperti emas ataupun uang, ya. Kalau kita dapat uang, misalkan ketika kenaikan tahun, kenaikan jabatan atau di akhir tahun misalkan 13, dan itu bukan bulan Ramadan, bulan Muharram misalkan, maka dihitung haulnya ketika Muharram. Jadi kita lihat nanti Muharram tahun depan. Kalau Muharram tahun depan uangnya masih utuh senilai nisab tidak berkurang, maka di Muharram itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sehingga sebenarnya PR buat para amil zakat, ya, para petugas zakat itu, kalau mau disebut sebagai amil secara makna yang hakiki, mestinya mereka menjemput bola. Ya. Jadi mereka punya data orang-orang kaya yang kira-kira layak memberikan zakat, lalu didata, datangi, Bapak punya harta sekian, haulnya kapan? Ya. Tahun depan ketika sampai di waktu tersebut, maka dia datangi, tagih zakatnya gitu. Bukan hanya menggelar stand dadakan ketika Ramadan saja, ya. Lalu Ramadan 11 bulan tidak ada yang ngurusin zakat, ini keliru, ya. Maka kalau kita lihat di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa ada peristiwa sampai memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat? Itu salah satunya karena amil ketika itu betul-betul mendatangi orang-orang yang kaya raya, dan bukan hanya di Ramadan. Ketika ada orang kaya yang didatangi dia tidak mau zakat, maka disitulah kemudian diputuskan oleh Khalifah ketika itu, ya, harus diperangi mereka, ya, boleh diperangi bahkan boleh dibunuh karena dia menghalangi dan menghilangkan salah satu syiar Islam. Ya. Jadi saya kira ini perlu refleksi bersama bagi kita, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia ini untuk memahami seluk-beluk syariat dalam zakat, ya, supaya lebih maksimal dan lebih optimal gitu. Dan juga mohon maaf ya untuk teman-teman yang mungkin secara kapasitas belum memiliki kafaah syariah, ya, saya kira tidak ada salahnya untuk kita belajar lebih berhati-hati, ya. Oh, ini kan fenomena di kita biasanya kalau Ramadan lomba-lomba pengen jadi petugas zakat gitu. Karena ada modus ya Allah bisawab gitu, sehingga orang yang tidak punya kapasitas itu berduyun-duyun berlomba mendaftarkan diri untuk menjadi petugas zakat gitu. Padahal kafaah syariahnya tidak mumpuni, dan ini nanti efeknya sangat luar biasa karena mengemban amanah dari para zakat. Begitu saya kira Mas Dipo. Ya, Ustadz Ade Kurniawan. Ustadz, ada satu pertanyaan, nggak apa-apa Ustadz ya. Ini mumpung di bulan suci Ramadan bagi petugas amil. Karena Bang Dipo sendiri sebenarnya sebagai petugas amil di masjid komplek gitu. Nah, kalau fidyah itu sendiri termasuk apa Ustadz? Sedekahkah? Fidyah, pembayaran fidyah. Itu masuk kategori zakat? Apakah ada ketentuan orang yang mendapatkannya? Fidyah ini akan masuk ke dalam zakat, ya. Jadi dalam bikin kalau secara umum ini masuk ke dalam kategori sedekah, ya, pemberian. Tapi pemberiannya dalam bentuk fidyah. Ya, tadi saya sudah singgung ya bahwa dalam sedekah itu kan ada jenis macam-macam seperti dalam bentuk mahar, ya. Ada dalam kafaroh. Kafaroh itu kalau orang melanggar satu syariat, kemudian diganti dengan memberikan atau mengeluarkan sebagian harta. Nah, ada juga salah satu bentuk sedekah, itu salah satunya dalam bentuk fidyah itu. Oke. Jadi fidyah ini bagian daripada sedekah. Nah, dia berbeda dengan zakat. Oh, oke. Artinya tidak ada ketentuan. Memang memiliki kriteria khusus.
ya. Ada orang-orang itu dengan jumlah tertentu, tapi tidak masuk ke dalam zakat. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ade Kurniawan sudah bisa bergabung hari ini tentunya dalam program kajian fikih muamalah. Karena sebentar lagi kita juga akan Ramadan. Bang Dipo ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Ustadz ya. Ya Ustadz, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Ada kesimpulan nggak yang ingin disampaikan buat Mitra JIC? Kesimpulannya, saya hanya ingin mengajak ke teman-teman semua, kita semua, baik itu yang ambil ataupun yang muzaki, untuk memperdalam ya khazanah keilmuan mengenai fikih zakat ini, agar ibadah yang kita lakukan ini lebih maksimal dan lebih bernilai karena dibarengi dengan ilmu. Ya. Jadi betul jika dikatakan di luar sana bahwa potensi zakat Indonesia khususnya ini luar biasa, dan itu bisa terwujud ketika pemahaman tentang zakat ini itu bisa diserap secara komprehensif, baik itu bagi para pengelola maupun para subjek memberi zakat ini. Ya. Ini salah satu faktor kekurangan kita, saya kira, kenapa kita belum mampu memaksimalkan potensi zakat di Indonesia yang sebenarnya luar biasa. Itu salah satunya karena kurang komprehensifnya pemahaman kita mengenai zakat dan sedekah ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu langkah ya, amin ya rabbal alamin, kita untuk terus belajar. Semoga Allah mengilhamkan ilmunya sehingga kita bisa beribadah dengan ilmu, bukan hanya sebatas ikut-ikutan saja. Oke. Itu saja dari saya, Mas Dipo. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Ustaz tadi. Dan Mitra JIC, alhamdulillah kita sudah masuk segmen terakhir dan kita juga sudah masuk di menit terakhir, dan alhamdulillah ini juga akhir dari perjumpaan kita dalam program kajian fikih muamalah bersama Ustaz Ade Kurniawan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Salam buat keluarga Ustaz di rumah. Saatnya Bang Dipo tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.